Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Para ksatria Pandawa hanya bisa termenung melihat kondisi ini. Drupada akan masuk formasi itu namun dirinya dihentikan oleh Raja Sindhu Jayadrata. Uttari yang pingsan segera dicek oleh tabib. Ternyata menantu Pandawa ini telah mengandung anak keturunan Pandawa, namun Drupadi tetap cemas. Dirinya juga memberikan kabar baik kepada Subadra bahwa Uttari sedang hamil. Drupadi segera meminta pasukan untuk mencari info terbaru dari medan perang. Drupadi berdoa kepada Mahadewa untuk keselamatan Abhimanyu hari ini agar Abhimanyu bisa mendengar kehamilan istrinya Uttari, namun jikapun ia harus gugur semoga Abhimanyu bisa ke nirwana. Agar dia bisa mendengar tentang kehamilan istrinya Uttari. Tetapi jika dia harus mati, maka masukkanlah dia ke dalam nirwana. Drupadi mendapat kabar bahwa ayahnya Drupada sedang berusaha menembus formasi musuh bagai angin segar. Drupadi meminta pasukannya agar segera meminta Abhimanyu kembali ke perkemahan untuk mengetahui kabar baik dari Uttari. Drupada yang bertemu Raja Sindhu ditantang bertarung. Jayadrata mengungkapkan bahwa hari ini dirinya akan menjadi tidak terkalahkan berkat anugerah dari Dewa Siwa. Hanya Arjuna seorang yang bisa mengalahkannya hari ini. Sedangkan Arjuna sedang tidak berada di medan perang hari ini. Kecuali Arjuna putra Pandu, tidak seorang pun yang mampu membalas seranganku. Baik dirimu ataupun anakmu. Keberhasilan Raja Sindhu Jayadrata menangkap Raja Drupada membuat para ksatria Pandawa bingung dan panik. Abhimanyu akhirnya mendapat izin dari Raja Yudhistira setelah negosiasi cukup alot. Abhimanyu meyakinkan bahwa dia akan membuka formasi itu dan membuat jalan bagi keempat Pandawa. Baiklah. Kita berempat harus jadi pelindung Abhimanyu. Abhimanyu, semoga berhasil. Keempat Pandawa ditambah Abhimanyu melaju untuk memasuki formasi Cakrabyuha. Duryudana sangat bernafsu untuk membunuh Abhimanyu secara kejam dan segera ingin membuat para Pandawa kehilangan kekuatan. Putra Arjuna terus membuka dan membongkar formasi Kurawa. Raja Anggakarna diingatkan oleh Duryudana bahwa tugasnya adalah membunuh Abhimanyu hari ini. Abhimanyu terus masuk ke dalam formasi Cakrabyuha milik Kurawa. Saatnya bagi kita untuk menghentikan Pandawa. Apakah ada senjata khusus? Jayadrata sudah disiapkan khusus untuk menghentikan para Pandawa. Raja Sindhu yang telah mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa mengatakan bahwa dia sangat kuat hari ini. Hanya senjata Arjuna saja yang mampu mengalahkannya. Keempat Pandawa bersama-sama mencoba menyerang Jayadrata Raja Sindhu namun upaya ini nampak sia-sia saja karena anugerah dari Dewa Siwa. Sedangkan Abhimanyu terus masuk perangkap Kurawa sendirian. Jangan bergerak lebih jauh ke Cakrabyuha! Berhenti Abhimanyu! Berhenti! Keempat Pandawa memohon agar Abhimanyu kembali mundur namun pemuda ini tetap mau mengorbankan dirinya demi melindungi pasukannya dari kehancuran. Abhimanyu yang telah mengerti maksud tujuan dari formasi perang Kurawa, menghiraukan permintaan paman-pamannya dan akan tetap maju ke depan. Bima mengajukan diri untuk menggantikan Abhimanyu masuk ke dalam formasi.
Abhimanyu pamit pergi dan tidak mundur karena tidak mau menodai nama ayahnya dan paman Krishna. Abhimanyu turun dari kereta dan maju dengan penuh keyakinan. Melihat keberanian Abhimanyu bahkan membuat sedih sekaligus bangga ksatria besar seperti Drona dan Karna. Dengan perintah dari Duryodhana, Guru Drona dan Karna juga menghujam tubuh Abhimanyu dengan anak panahnya. Ini adalah perintah Guru Drona. Ambil senjatamu. Saat matahari tenggelam, anak muda ini harus dipastikan sudah mati. Pangeran Arjuna dan Krishna mengejar dan bertugas menghabisi pasukan Trigarta yang mencoba menyerang kota Wirata. Tiba-tiba saja Basudewa Krishna menunjukkan gestur seperti terkena panah. Pangeran Arjuna menjadi heran melihat beberapa kali gestur dari temannya ini. Krishna meminta Arjuna tetap menjalankan kewajibannya untuk memusnahkan pasukan Trigarta dan tidak memperdulikan yang terjadi saat ini di Kurusetra. Abhimanyu tetap bangkit dan bangun berdiri lagi meski telah mendapatkan 2 panah yang menghujam tubuhnya. Bahkan ia mendapat tambahan panah lagi dari Guru Drona. Putra Arjuna ini terus dihujani panah oleh para ksatria Kurawa hingga dia jatuh dan tertunduk tanah. Madhawa, apa kau merasa kesakitan? Kadangkala menerima rasa sakit menjadi kewajiban seseorang. Dia sedang mencabuti anak panah yang menempel di tubuhnya. Hal ini membuat anak-anak Pandu menangis dan begitu sedih. Namun juga membuat para ksatria Kurawa heran dengan kekuatan Abhimanyu. Abhimanyu berdiri tegak lagi dan menembakkan panah ke arah ksatria Kurawa bahkan membuat Guru Drona terluka serta menjatuhkan busur Sangkuni. Duryodhana meminta Karna menjatuhkan busur Abhimanyu, karena menembakkan panah hingga menjatuhkan busur di tangan Abhimanyu. Duryodhana masih heran mengapa Abhimanyu masih bisa mengambil pedang dan bangkit lagi melawan, bahkan putra Arjuna ini masih membuatku kewalahan, Sangkuni, Dursasana dan Aswatthama. Abhimanyu hampir saja membunuh Dursasana namun Sangkuni datang dan menusuk Abhimanyu dari belakang. Guru Drona dan Karna sangat sedih melihat kejadian ini sedangkan ksatria Kurawa yang lain tertawa. Para Pandawa menangis sejadi-jadinya melihat kegigihan Abhimanyu serta penyiksaan kepadanya. Abhimanyu terus bangkit dan mengangkat roda kereta untuk bertarung lagi meski ia harus jatuh lagi setelah kembali mendapat tusukan dari Sangkuni. Duryodhana menyuruh agar Abhimanyu menyerah dan memohon atas kematiannya agar segera mendapatkan kematian yang cepat. Namun ditolak mentah-mentah oleh pemuda ini. Di tempat lain Arjuna merasakan perasaan sedih entah dari mana yang membuat air matanya berlinang. Duryodhana turun sendiri dan menginjak Abhimanyu yang tergeletak di tanah dan mencoba bangkit. Duryodhana menarik Abhimanyu berdiri dan mengarahkan wajah kebanggaan Pandawa ini ke arah paman-pamannya agar melemahkan mereka. Bima dan Yudhistira memohon pengampunan Duryodhana dan meminta agar jangan menyiksa Abhimanyu lebih dalam. Duryodhana dan teman-temannya memukuli Abhimanyu dengan gadanya.
Raja Anggakarna meminta agar Duryodhana segera mengakhiri penderitaan Abhimanyu karena matahari sudah hampir terbenam. Yudhistira memohon kepada para Kurawa agar mengakhiri penderitaan Abhimanyu dan berhenti menyiksa Abhimanyu di akhir nyawanya. Guru Drona, aku memohon padamu jangan tambah lagi penderitaannya. Setidaknya, habisi dia sekarang juga. Abhimanyu terus mendapatkan siksaan dari Duryodhana dan teman-temannya, namun Abhimanyu sendiri tidak menyerah atau memohon sekalipun. Abhimanyu dalam kondisi mandi darah, bangkit berdiri dan berpesan kepada keempat pamannya agar menyampaikan keberaniannya. Bahwa ia tidak menodai kemuliaan ayahnya dengan memohon kepada musuhnya. Bahwa ia menunjukkan keperkasaannya bahkan di akhir hidupnya. Abhimanyu yang bermandikan darah menitipkan pesan untuk ayahnya melalui keempat pamannya. Aku mohon beritahu ayahku nanti, bahwa aku tidak akan pernah membiarkan namanya ternoda. Raja Anggakarna sangat iba melihat kondisi Abhimanyu. Dia mengambil pedang dan segera menghampiri Abhimanyu tanpa memperdulikan kata-kata dari Duryodhana. Karena memeluk Abhimanyu dan mengucapkan kekagumannya dan mengatakan bahwa sudah saatnya Abhimanyu melanjutkan perjalanannya ke Nirwana. Raja Angga mengatakan bahwa kehormatan dari perang Bharatayuddha bukanlah untuk Arjuna ataupun dirinya, bahwa Abhimanyulah yang berhak memilikinya dan dikenang. Aku sangat bangga padamu. Karena segera menusukkan pedang ke perut Abhimanyu dan mengakhiri penderitaannya. Abhimanyu tewas dengan senyum di wajahnya. Kurawa masih sempat tertawa dan mengejek keempat Pandawa. Matahari terbenam, trompet tanda berakhirnya peperangan sudah berbunyi. Kedua pihak pergi meninggalkan medan pertempuran dengan membawa hasil masing-masing. Keempat Pandawa segera menghampiri tubuh keponakannya. Guru Drona masih tertunduk lesu dan sedih melihat kejadian ini. Dia bahkan belum memerintahkan kusirnya untuk pergi. Bima mengungkapkan emosinya kepada Guru Drona, bagaimana mungkin orang-orang hebat di Kurawa bersatu untuk membunuh seorang pemuda. Kalian semua pengecut. Inikah yang disebut keberanian? Inikah strategi perangmu? 6 kesatria hebat bersama-sama menghabisi seorang anak kecil. Dalam pertempuran, Arjuna seorang diri melawan Raja Susarma dari Trigarta beserta pasukannya. Susarma tewas beserta bala tentaranya. Arjuna merasa tidak tentram hatinya, ia merasakan kesedihan luar biasa di hatinya. Dia pun menanyakan kepada Basudewa. Krishna Sang Narayan memerintahkan agar temannya ini mengandalkan ketabahan dan kesabarannya. Arjuna meminta agar segera membawanya ke medan Kurusetra. Di tengah perjalanan Arjuna terkejut melihat ada sosok Abhimanyu. Pemegang busur Gandiwa ini segera turun dan menghampiri anaknya. Abhimanyu meminta agar ayahnya memujinya. Anakku, mengapa kau berdiri di sini seperti ini? Aku memang sengaja menunggumu, ayah. Seorang anak akan merasa bahagia atas kemenangannya hanya ketika ayahnya sendiri yang memujinya. Aku di sini untuk mendengar langsung ayah memujiku. Kau ingin aku memujimu? Dengar, bahkan dalam tidurku pun aku selalu memujimu. Tetapi untuk itu aku juga bisa memujimu di perkemahan kita nanti. Mari nak, aku di sini untuk menunjukkan keberanianku padamu. Aku sudah menunjukkan keberanianku itu tepat di tempat ini, ayah. Apa maksudmu ini, nak? Tiba-tiba Arjuna terkejut mendengar perkataan Abhimanyu bahwa hingga tetes darah terakhirnya sudah tumpah, ia tetap tidak melepaskan senjatanya dan selalu menunjukkan keberaniannya, bahkan melukai ksatria-ksatria hebat seperti Raja Anggakarna dan Guru Drona. Dari tubuhku, meski tetes darah terakhir sudah mengalir keluar dari tubuhku, tapi aku sama sekali tidak melepaskan senjataku, ayah. Tubuh Abhimanyu tiba-tiba mengeluarkan darah yang banyak di pangkuan ayahnya.
Abimanyu bercerita mengenai dirinya yang melukai ksatria-ksatria hebat Kurawa seperti Paman Dursasana dan Paman Duryudana serta bagaimana ia mendapat penghormatan tinggi dari Raja Anggakarna hingga akhirnya bayangan tubuh Abimanyu tersebut hilang dari Arjuna. Tubuh Abimanyu yang sudah tidak bernyawa dihampiri oleh Drupadi. Dia menaruh gelang azimat di dekat Abimanyu. Tanpa ekspresi Drupadi memberitahu mengenai kehamilan Uttari dan berkata bahwa kelak keturunan Abimanyu lah yang akan memimpin bangsa Arya setelah peperangan. Subadra dan Uttari datang dengan gugup untuk melihat Abimanyu yang telah meninggal. Uttari tidak kuat menahan kesedihannya, ia bahkan ingin ikut serta Abimanyu menuju akhirat. Arjuna datang pelan-pelan mendekat ke kerumunan ksatria Pandawa.